apalagi terkait dengan kerugian keuangan negara yang besar-besar. Jadi itu penting juga untuk diteliti lagi. Buronan Bang ya? Buronan. Harun Masiku. Legenda dalam buronan. Kalau ketangkep ya pimpinan di masa yang pimpinan baru ini yang terpilih gitu ya, yang menggantikan gitu ya. Itu luar biasa prestasinya. Tentu masyarakat akan sangat apresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam anti korupsi. Wah. Yuk kita ngomongin lagi soal ini nih. Apa nih Bang? Pimpinan KPK. Wah, betul Bang. Kemarin saya baca kan katanya sudah ada surat presiden ya kepada DPR. Memang seundang-undang kan presiden mengajukan jika memang pimpinan KPK itu tidak 5 lagi. Ya, kita tahu kan sekarang tinggal 4 ya. Betul. Tentu ini sangat riskan kalau 4 misalnya kalau ada kasus gitu kan, kemudian mereka beda pendapat, kalaupun voting 2 sama. Nanti bagaimana nasib kasusnya kan? Itu dari sisi kasus ya. Tentu banyak lagi yang menurut saya memang harus cepatnya diisi Bang. Dan kemarin kan ada 2 ya Bang ya. Dari 2 dari 5 calon pimpinan yang tidak terpilih kan dulu 10 Bang. 5 terpilih, 5 tidak terpilih. Dan presiden milih 2 ya. 1 Pak Anak ya. Beliau atau kejaksaan, 1 lagi Pak Nyoman. Beliau makanya BPK auditor utama. Seperti itu Bang. Iya. Memang dari 5 itu kan sebetulnya ada 2 yang di atas itu ya, nomor 6 dan nomor 7. Iya Bang. Itu kan waktu pemilihan di DPR ada suaranya ya. Iya betul Bang. Tapi yang dipilih nggak yang itu ya? Nah kalau saya memang ya umur kali ya. Bisa jadi umur Bang, tapi kita juga tidak pernah tahu kalau tidak pernah ada alasannya kan. Karena memang di undang-undang bahasanya hanya yang tidak terpilih saja di DPR, gitu kan. Jadi boleh bahkan yang terakhir pun juga bisa, gitu kan. Jadi memang tentu presiden kan punya tim ya, yang menganalisis dari sisi hukum, ya kan, rekam jejak, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu kan. Kayak tadi mungkin ada umur kah, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ya karena kan ya sudah ada 2 nama nih Bang, dan 2 nama ini itu tentu akan ada 1 yang dipilih oleh DPR. Atau mungkin nggak kira-kira kalau yang nomor 6, nomor 7 itu nolak. Karena kondisi KPK yang lagi bawa belur. Gitu. Iya, bisa juga sih Bang, tapi mungkin ditanyakan ya, tapi ya kita tidak tahu juga karena mereka juga pernah ngomong. Nah, sekarang ini Bang, kan artinya siapapun yang terpilih Bang ya. Karena kita sudah bantu sukses gitu kan, jadi kita bisa mendukung kemana gitu kan. Nah ini kan tinggal 1 tahun 3 bulan lagi mereka. Kalau dari Abang ya kan, apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah mereka ini apakah mereka ketika terpilih jadi 1 ya penggantinya Bu Lili ya yang mengundurkan diri ini, apakah mereka itu bisa mewarnai 4 yang lain agar kepercayaan KPK makin tinggi, atau jangan-jangan nanti malah terwarnai gitu kan? Ya malah diwarnai gitu kan? Jadi mewarnai atau diwarnai gitu, gimana Bang? Dan apa ya harapan Abang nih? Memang begini ya, sulit juga ngomongin itu ya, karena mestinya sebagai pimpinan KPK bisa menunjukkan sikapnya sendiri. Kolektif kolegial. Iya, kan kolektif kolegial. Jadi dia nggak perlu harus risau. Dan ketika dia tentunya orang-orang ini kan harus orang-orang yang punya integritas kan, dan punya komitmen untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Ketika dia bisa melakukan itu keuntungan buat dia. PR-nya memang banyak, cuman paling tidak fokusnya 2. Bagaimana menjaga konsistensi untuk bisa memberantas korupsi, baik itu menindak, mencegah maupun pendidikan. Yang kedua, bagaimana bisa memperbaiki value-value anti korupsi yang selama ini ada dan sedang turun. Betul Bang. Sehingga masalah-masalah internalnya bisa diperbaiki, bisa dieliminir lah kalau nggak bisa dihilangkan semua. Sehingga dengan waktu 1 tahun menjadi masuk akal. Ya, betul. Tapi kalau 1 tahun membuat sesuatu yang ya susah juga gitu kan. Betul. Pimpinan KPK kan selain dia menangani kasus kan juga dia memanajerin pegawai Bang ya. Betul. Organisasi gitu ya. Iya, tapi kalau tadi yang dibilang kalau sampai diwarnai oleh yang nggak benar gitu ya, atau oleh yang melanggar hukum, atau yang sering melanggar etik gitu ya, maka
1 tahun ini justru malah menjadi kerugian buat yang bersangkutan, baik siapa nanti yang terpilih lah. Kita juga pada dasarnya oke aja kan. Kerugiannya bagaimana? 1 tahun bekerja diwarnai untuk yang nggak benar, kredibilitasnya rusak. Nah itu rugi sekali. Betul nggak ya? Betul Bang, karena ini 1 tahun 3 bulan kan apa namanya dalam satu jabatan relatif singkat gitu kan Bang. Artinya apa namanya mungkin walaupun dia punya visi misi ya nggak akan semua realisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya paling dia hanya bisa menjaga gitu kan. Dan yang ketiga masyarakat kan melihat dia Bang. Setelah dia karena dia menggantikan pimpinan yang mengundurkan diri gitu kan. Karena bermasalah. Gitu. Jadi dan KPK kan juga kepercayaannya kan menurun di masyarakat ya, itu yang menyebabkan orang ini siapapun terpilih dari 2 ini ya, baik itu Pak Tanak ataupun Pak Nyoman gitu kan, ya masyarakat kan berharap pada mereka, gitu kan, walaupun mereka hanya jadi wakil ketua gitu kan, bukan ketua, tapi seperti kata Abang bahwa mereka posisinya sama, ketua itu kan hanya menang saja, gitu kan, jadi mereka juga sama, punya keputusan sendiri, independen, gitu kan, tidak dipengaruhi yang lain, gitu kan, dan tidak bisa diperintah oleh misalnya ketua KPK, gitu kan, mereka punya ini sendiri, kehendak sendiri, gitu kan, nah itu menurut saya itu yang pegang, apalagi kan Pak Nyoman maupun Pak Tanak kan sudah melihat KPK selama ini kan, mereka lihat kondisi KPK, dari masyarakat, dan tentu saja mereka kan juga punya teman-teman jaringan yang langsung berkomunikasi sama mereka, Pak, kayak KPK maju lagi, ini lagi gitu kan. Jadi ya saya pikir sama seperti masyarakat juga harapan saya Bang, bahwa pimpinan yang baru ini ya setidaknya dia bisa memperbaiki KPK lah, gitu kan. Artinya dia mampu menjaga integritasnya dia, gitu kan. Karena ketika presiden mengajukan 2 nama, 2 kali artinya presiden mengajukan ya setelah sebelumnya dan sekarang lagi gitu kan. Artinya kan presiden sudah clear and distinct gitu kan, jelas gitu kan bahwa inilah pilihan saya gitu kan. Dan saya nggak mau 2 orang sama yang terpilih ini salah dan mengulangi lagi gitu kan. Jadi itu Bang. Iya, memang selain itu juga kan gini ya. Ada satu kontribusi yang luar biasa sebenarnya yang bisa dilakukan dan bisa dimulai. Gimana Bang? Soal indeks persepsi korupsi. Oh iya. Indeks persepsi korupsi kalau bicara tahun ini sudah selesai lah. Penilaiannya sudah di ujung ya. Bang. Desember tinggal diumumkan mungkin. Tapi untuk tahun depan itu bisa dipikirkan. Sehingga langkah-langkah untuk memperbaiki itu bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dan itu harus salah satu poin untuk dilakukan upaya-upaya. Dan tentunya tadi kalau saya melihat pimpinan KPK yang ada sekarang, mereka itu seperti menjauh dari masyarakat. Peran serta masyarakat itu sepertinya tidak dikelola, walaupun itu amanat undang-undang ya. Pimpinan yang baru ini nanti siapapun yang terpilih dari 2 tadi, Pak Tanak atau Pak Nyoman, itu setidaknya mesti paham bahwa menjauhkan peran serta masyarakat itu melanggar undang-undang. Dan yang kedua justru membuat pemberantasan korupsi menjadi ya seperti apapun kalau nggak didukung masyarakat juga sulit ya. Tapi ketika menjadi tertutup begitu, maka orang nggak melihat. Apalagi memang faktanya memang banyak prestasi-prestasi yang sebelumnya bisa cukup bagus, sekarang nggak kelihatan. Dan dari sisi pencegahan pun nggak pernah terdengar juga. Gitu. Jadi kacau kalau begitu. Oleh karena itu, mengajak peran serta masyarakat itu jadi penting juga. Karena ketika peran serta masyarakat, seandainya pun ternyata masyarakat menyampaikan hal masukan-masukan kritik-kritik yang agak sedikit pedas gitu kan faktanya memang begitu, tinggal perbaiki dan lain-lain. Kan gitu ya. Betul. Nah, andai kan nanti Bang ya, pimpinan yang baru ini ya, tentu kan mereka orang yang bersih dari upaya penyingkiran kita lah. Iya. Gitu kan, ingin mengajak kita berdialog gitu ya. Pasti mereka kalau mereka di dalam kan pasti kan ya dapat dari bawahannya kan tentu yang bagus-bagus gitu kan. Kak ingin melihat dari sisi kita gitu kan Bang. Bersedia nggak Bang memberikan masukan pada beliau? Sangat bersedia. Karena pada dasarnya dengan siapapun kita pasti akan menyampaikan sebaik mungkin, seobjektif mungkin, sejujur mungkin. Tapi kalau ternyata yang ajak bicara adalah orang-orang atau pimpinan-pimpinan yang bermasalah, karena mereka punya persepsi kan? Dia punya persepsi dan dia sekedar formalitas gitu. Jadi tapi kalau pimpinannya adalah orang yang benar-benar
ingin mengetahui permasalahan, itu Bang, ingin berbuat sungguh-sungguh, berbuat baik, nah kita dengan senang hati lah. Dan memperbaiki gitu kan Bang? Memperbaiki ya. Dan saya kira bukan cuma kita, banyak apa namanya kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang pastinya mereka bersedia untuk memberikan masukan-masukan. Betul Pak, kayak NGO gitu, LSM gitu kan, ya atau tokoh-tokoh nasional gitu kan. Saya masih ingat ya saya pikir ini bagus juga ya bahwa nanti yang baru ya, dia ingin menunjukkan bahwa beliau itu independen gitu kan, terpilih, memang ingin memperbaiki KPK gitu kan. Ya beliau berdialog lah dengan para tokoh bangsa. Betul. Kita kan selama ini melihat begitu ada permasalahan di KPK, tokoh-tokoh bangsa pun datang. Ya kan Bang? Nah, kita ingin lihat seperti itu karena KPK ini kan memang mau tidak mau suka tidak suka, yang support adalah masyarakat. Betul kan? Apa namanya, mendukung masyarakat dan hal ini representasinya tokoh-tokoh bangsa gitu kan, ormas keagamaan maupun ormas nasional, seperti itu Bang. Dan begini ya, selama ini juga saya ketika memberikan kritik-kritik terhadap KPK, kritik saya sampaikan sekonstruktif mungkin, kecuali kalau kepimpinan yang bermasalah, saya sampaikan secara apa adanya kan gitu ya. Itu soal yang lain, karena pimpinan bermasalah ini sebetulnya mereka juga sebentar kok. Kita menjaganya KPK-nya. Kalau pimpinan bermasalah seharusnya dari kemarin mengundurkan diri aja gitu ya. Tapi tadi yang Yudi sampaikan yang menarik. Kita mestinya peduli untuk menjaga KPK-nya. Betul Bang. Karena pemberantasan korupsi itu landasan penting dalam pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan atau negara. Karena nggak mungkin bisa berjalan suatu proses pembangunan dengan baik ketika korupsi di mana-mana. Dan lagian kalau kita lihat KPK ini tentunya banyak orang-orang baik yang mengawaki, tapi ketika dijalankan untuk hal-hal yang buruk, yang baik juga pada mau keluar, ngapain juga di situ, itu rugi sekali. Betul Bang. Sama perbaikinya lama ini. Sama terakhir ya Bang, PR Bang ya, PR yang selesaikan ya, misalnya kasus-kasus besar. Ya kan, baik kasus-kasus yang mungkin belum tuntas, kemudian DPO, nah itu Bang ya. Terutama apalagi terkait dengan kerugian keuangan negara yang besar-besar. Jadi itu penting juga untuk diteliti lagi. Buronan Bang ya. Buronan. Rumah Siku. Legenda dalam buronan. Kalau ketangkep ya pimpinan di masa yang pimpinan baru ini yang terpilih gitu ya, yang menggantikan gitu ya. Itu luar biasa prestasinya. Tentu masyarakat akan sangat apresiasi. Dan nggak cuma harus Mas itu loh. Ada beberapa lain kan yang kabur. Contohnya yang EKTP siapa itu? Paulus Thanos dan lain-lain. Waktu itu kita sedang mengerjakan itu kan. Jadi nggak ada mengerjakan lagi. Jadi banyaklah PR-nya. Dan yang penting adalah ketika korupsi-korupsi besar itu diteliti dan diproses, dua hal penting yang akan terjadi. Yang pertama adalah kalau dapat prosesnya dan bisa mendapatkan pelakunya, maka menarik kembali kerugian keuangan negara itu penting. Agar negara uangnya yang dicuri bisa kembali. Yang kedua, ketika itu diproses dan ditangani, maka orang-orang yang mau berbuat lagi, yang sedang merancang untuk berbuat, karena korupsi kan nggak bisa spontan, itu butuh proses dan perancangan. Ketika dia sedang merancang, dia tahu untuk ditangani, orang itu akan takut. Harapannya dua hal itu betul-betul terjadi karena ada suatu tahapan positif yang dilakukan oleh KPK-nya sendiri. Betul Bang. Terima kasih. Siap Bang. Sehat-sehat. Semoga kita selalu terus bersemangat. Dan salam anti korupsi. Siap. Salam anti korupsi.